Assalamualaikum al-Fatihah. Wa ila sultanil awliya syaikhul qadir al-jailan lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Kita mulai dari muqaddimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih Allah, Ar-Rahimi dan maha penyayang Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Alladzi Allah azama yang mengagungkan. Siapa alladzi? Alladzi itu kembalinya ke Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Alladzi Allah azama yang mengagungkan. Siapa Allah? Ala ibadihi, atas hambanya, atas hamba-hambanya Allah. Mengagungkan kepada apa? Al-minnata, kepada anugerah. Bima, dengan sesuatu dafa'a yang menolak apa ma anhum dari ibadi itu kaidah syaitani, kepada tipu daya syaitan, wabannahu, dan fitnah syaitan, waradda amalahu, dan menolak apa ma amalahu akan impian-impiannya syaitan, wa khayyaba, dan menggagalkan apa ma itu zannahu akan impian syaitan. Impian juga zon itu kalau bahasa kamusnya kan dugaan. Zon itu artinya dugaan. Jadi ya dugaannya syaitan, maksudnya impiannya. Idh ja'ala sawma, idh ketika ja'ala menjadikan siapa Allah as-sawma akan puasa, hisnan akan benteng, li auliyaihi, bagi kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah. Menjadikan kepada apa juga? Jannatan, kepada tameng, perisai ya. Kalau bahasa kita indi ya. Wa fataha lahum, wa fataha, dan membuka lahum bagi aulia itu bihi dengan shaum, bihi dengan puasa, membuka kepada apa? Abwabal jannati, kepada pintu-pintu surga. Wa arrafahum, dan menggagalkan siapa Allahum kepada ibadi anna wasilatas syaitani, menggagalkan anna wasilah itu media syaitan, menggagalkan media dari media-medianya syaitan, ila qulubihim, yang sampai ke hatinya ibadi. Apa yang dapat menggagalkan medianya syaitan itu? Asy-syahawatul mustakannatu, apa? Syahwat mustakannah, syahwat yang tersembunyi. Wa anna bikum iha, dan dengan menahannya syahwat itu, tusbihu, ialah dapat menjadikan an-nafsul mutmainnatu, apa? Nafsu mutmainnah. Zuharatas syaukati, ialah tampak
kekuasaan fi qasmi khismiha, di dalam mematahkan lawannya mutmainnah. Qawiyatul munata, dengan kekuatan yang benar-benar kuat. Jadi salah satu cara Allah untuk mengagungkan hamba-hambanya itu ya dengan cara berpuasa itu ya. Karena dengan berpuasa maka setan nanti tidak bisa menggoda. Itu nanti akan syahwat mustakannah, syahwat yang tersembunyi tadi itu, apabila kita bisa ditahan maka akan menjadi nafsu mutmainnah. Kan nafsu itu ada 3 jenisnya, ada nafsu mutmainnah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu amarah. Amarah itu yang paling rendah, nafsu amarah yang paling rendah, kemudian yang kedua nafsu lawamah, yang paling tinggi itu nafsu mutmainnah. Wassalatu ala Muhammadin, wassalatu adapun salawat ala Muhammadin ialah atas Nabi Muhammad, qaidil khalqi, yang memimpin, atau qaidil pakai isim fa'il ya, pemimpinnya makhluk, wa mumahhidis sunnata, dan menyampaikan siapa Nabi Muhammad as-sunnata kepada sunnah, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, salawat juga atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, dzawil ara, yang punya penglihatan, at-tabiqati, yang tajam, wal uquli, yang berakal, al-murjihinnati, yang cermat, wassalamah, dan keselamatan, tasliman kathiran, dengan selamat yang kathir, banyak. Ini adalah salah satu karya daripada imam yang fenomenal sekali, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu di samping beliau sebagai sufi, aliran sufisme, beliau juga banyak membuat karya-karya tentang fikih, tentang akhlak. Tapi yang paling fenomenal itu kan Ihya Ulumuddin. Nah, ini bagian daripada kitabnya yang Ihya Ulumuddin itu. Cuman yang diambil di sini tentang puasanya saja. Imam Ghazali itu lahir pada 158 Masehi. Kalau hijriahnya 450 Hijriah. Wafat pada tahun 1111 Masehi, atau yang bertepatan dengan Jumadil Akhir 505 Hijriah. Beliau wafat di Persia. Luar biasa Imam Ghazali. Rata-rata orang kalau mau belajar filsafat Islam itu pasti rujukannya juga kepada Imam Ghazali. Karya-karyanya Imam Ghazali luar biasa banyak sekali, dan karya yang bisa dikatakan itu adalah karya filsafat Islam, ya Ihya Ulumuddin itu. Termasuk juga setelah ada karya Ihya Ulumuddin, ada juga
Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zindik. Itu adalah karya beliau yang beliau ciptakan setelah banyak yang menuduh kafir terhadap beliau, gara-gara mungkin menurut orang lain pemahaman dan penyampaiannya itu menyimpang dengan yang lain, sehingga beliau dicap kafir. Ini juga banyak dikutip oleh Nahdiyin, orang-orang Nahdiyin yang untuk mengkanter orang yang terlalu cepat mengkafir-kafirkan orang. Kalau misalkan beda pandangannya dengan dia, maka dicap kafir. Itu berawal dari ada salah seorang sahabat daripada Imam Ghazali kemudian memberitahu Imam Ghazali, ternyata musuh debatnya Imam Ghazali itu mengecap kafir terhadap Imam Ghazali gara-gara beda pandangan, beda pendapat dengan Imam Ghazali. Oleh sebab itu beliau menciptakan karya itu, dan beliau tidak marah dicap kafir, beliau santai. Itu bukti bahwa luasnya ilmunya Imam Ghazali. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya. Bayanu fadli shaumi wa targhibi fihi. Bayanu fadli shaumi, penjelasan tentang keutamaan puasa, wa targhibi dan motivasi fihi di dalam shaum. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yakni hal-hal yang menjelaskan tentang fadlus shaum, yaitu keutamaan puasa, wa targhibi dan motivasi fihi di dalam puasa. Jadi kita akan bahas keutamaan-keutamaannya dan motivasi-motivasinya, supaya kita juga semangat mengerjakan puasa. Jangan sampai loyo, sampai terlihat seperti tidak ada niatan mau hidup, pokoknya loyo, maridam sening doang paling lelah puasa. Wah. Ya. Maka di sini ada jawabannya, supaya kita termotivasi, ada keutamaan-keutamaannya. Amma ba'du itu setelah itu gitu. Kalau bahasa anak-anak yang surat-suratan zaman dulu itu langsung aja gitu, amma ba'du langsung aja, atau los aja ya gitu kan. Biasanya ada kan di surat, di atas surat itu los aja, amma ba'du itu begitu. Amma ba'du ya setelah itu, maksudnya setelah yang di setelah judulnya tadi itu, selanjutnya kita ke pembahasan. Fa inna shauma, sesungguhnya adapun shaum, puasa, rub'ul imani, ialah seperempat daripada iman. Puasa itu seperempat daripada iman. Bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni as-shaumu nisfus sabri. As-shaumu adapun puasa, nisfus sabri ialah setengahnya sabar. Iya kanan, as-shaumu rubul iman berita. Berdasarkan dari hadis Nabi, yaitu as-shaumu nisfus sabri, bahwa puasa itu adalah setengah daripada sabar. Jadi ketika kita melakukan puasa, maka secara tidak langsung di situ kita sudah melaksanakan sabar. Ya, 50% lah kita dapat sabar di situ. Karena kalau tidak sabar, tidak akan mungkin kita selesai pada nanti waktu berbuka. Kalau tidak sabar, maka harus sabar. Oleh sebab itu, nisfus sabri, sebagian daripada sabar. Wa bi muqtada qouli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan juga maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful
nisful iman. As-sabru adapun sabar, nisful imani ialah setengah daripada iman. Ya. Dari sinilah tadi sebab ada kata-kata as-saumu rubul iman, bahwa puasa itu adalah seperempat daripada iman. Dari mana itu berdasar? Ya, dari hadis Nabi, as-saumu nisfus sabri, bahwa puasa itu setengah daripada sabar, sementara sabar itu setengah daripada iman. Maka oleh sebab itu diambil kesimpulan bahwa puasa itu seperempat daripada iman. Paham ya? Summa huwa, kemudian huwa adapun saum mutamayyizun. Mutamayyiz itu kalau bahasa kamusnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kan mutamayyiz ya, mumayyiz. Nah, kita bahasakan spesial di sini. Summa huwa, kemudian adapun puasa itu mutamayyizun ialah spesial. Ya, spesial. Bi khosiyatin nisbati, dengan keistimewaan nisbat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi beda ya amal-amal yang lain dengan puasa itu beda, karena spesial betul kalau puasa itu. Maka oleh sebab itu di sini bahasanya bi khosiyatin nisbati ilallah, dinisbatkan kepada Allah. Nanti ada penjelasannya. Min baini sairil arkan, dari diantara seluruh rukun-rukun. Idqala, ketika berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fima, di dalam sesuatu, hakkahu, yang menceritakan hu kepada emak, anhu, dari Allah itu, nabiyuhu, siapa? Nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi yang diceritakan tadi itu? Kullu hasanatin, adapun tiap-tiap kebaikan. Kullu hasanatin, adapun tiap-tiap kebaikan. Bi'ashri amthaliha, ialah 10 kali lipat. Berarti masing-masing kebaikan itu ganjarannya 10 kali lipat, dihitung 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kelipatannya itu kelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Itu untuk tiap-tiap kebaikan. Kullu hasanatin, tiap-tiap kebaikan, bi asyri, 10 amsalihah. Amsal kan berasal dari kata mathalah, misal. Amsal itu artinya ya serupa. Berarti 10 serupa dengan 10, berarti kan 2 kodrat lah. Ya, 2 pangkat 2. Berarti maksudnya ya 10 kali lipat. 2 kali bukan 10. 2 kali lipat 10-nya. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat itu di setiap kebaikan. Illa, kecuali as-siyamah, puasa. Jadi kalau puasa itu beda. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain itu ganjarannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi bagaimana dengan puasa? Karena puasa juga termasuk dalam kategori kebaikan. Lalu bagaimana dengan puasa? Illa siyamah, kecuali siam. Bukan siam istri saya. Illa siyamah, kecuali puasa. Beda dengan puasa. Fa'innahu, kenapa puasa itu? Fa'innahu, karena sesungguhnya adapun siam, sesungguhnya adapun puasa itu li, ialah bagiku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Ini firman Allah, tapi yang menyampaikan adalah Nabi, maka itu disebut dengan hadis qudsi.
Fa innahu, karena sesungguhnya adapun puasa itu li ialah bagiku, wa ana, dan sementara aku ajzi bihi, ialah yang akan membalasnya, bihi dengan saum itu. Jadi puasa itu beda, spesial tadi, mutamayyizun. Makanya tadi ada bahasa bi khosiyatin nisbati, dinisbatkan keistimewaannya itu dinisbatkan kepada Allah, bahwa kalau kita melakukan puasa maka Allah sendiri yang akan mengganjarnya, Allah sendiri yang akan memberikan balasan, beda dengan yang lain. Wa qad qala, sungguh berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Sungguh Allah telah berfirman. Apa bunyi firman daripada Allah Ta'ala? Innama yuwaffa, innama hanya saja yuwaffa, diganjar. Innama hanya saja yuwaffa, diganjar as-sabiruna, siapa orang-orang yang sabar, ajrohum, dengan ganjaran, bighairi hisabin, tanpa hisab. Jadi kalau orang yang sabar itu nanti tanpa hisab, dia tidak dihisab oleh Allah. Wasomu, adapun puasa nisfu sabri ialah setengah daripada sabar. Faqad jawaza, maka sungguh melewati, sawabuhu, apa imbalan itu, imbalannya saum, qanunat taqdiri, akan aturan-aturan ketentuan pahala, wal hisabi, dan hisab. Jadi maksudnya puasa itu menyalahi aturan ketentuan pahala. Kalau tadi di atas ketentuannya setiap satu kebaikan maka itu kelipatannya sama dengan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat ganjaran. Kalau puasa beda, nanti ada urusan tersendiri dia, karena Allah langsung yang akan mengganjarnya. Maka oleh sebab itu puasa itu menyalahi aturan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa kita melakukan menghitung satu kali puasa sama dengan 10 kali lipat atau 50 kali lipat atau 700 kali lipat. Tidak bisa. Tidak bisa kita hitung seperti itu. Kalau salawat kan, satu salawat itu dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi jelas, hitungan matematiknya jelas. Jadi ketika kita melaksanakan satu kali salawat, maka kita mendapat pahala atau mendapat kebaikan balasan dari Allah itu 10 kali lipat. Jadi hitungannya jelas. Kalau puasa tidak bisa kita hitung dengan hitungan matematis, karena Allah sendiri yang punya, Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi kita tidak bisa ikut campur di situ. Kalau yang lain kan masih bisa lah kita tebak-tebak, walaupun mungkin salah, tapi paling tidak nyerepet-nyerepet sedikit jawabannya bisa. Kalau puasa tidak bisa. Nah, itu maksudnya faqad jawaza tawbuhu qanunat taqdir, ya. Itu melewati aturan-aturan atau menyalahi aturan yang tadi itu. Wanahika, dan cukup ka bagimu, wanahika, dan cukup ka bagimu, fi ma'rifati fadlihi, di dalam mengetahui keutamaannya puasa. Wanahika, dan cukup ka bagimu, fi ma'rifati fadlihi, di dalam mengetahui fadilah puasa. Apa nyuruh nak cukup? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan adanya sabda ini
Benaun wakana. Walladzi adapun walladzi demi zat, walladzi demi zat nafsi yang adapun jiwaku, walladzi demi zat nafsi yang adapun jiwaku, biyadihi ialah berada di genggamannya alladzi. Alladzi itu artinya zat, isinya alladzi adalah zat, maksudnya zat Allah. Demi zat yang menggenggam jiwaku, ya, la khulufu famis shaimi, sungguh la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu ialah lebih harum, indallah di sisi Allah, indallah di sisi Allah, min rihil miski, dari harumnya misik. Ada yang pernah mencium harumnya minyak misik? Itu lebih harum daripada itu menurut Allah. Tapi itu kan indallah, bukan indanas, bukan indana, bukan di sisi kita. Kalau di sisi kita, jangan macam-macam, jangan coba-coba ya. Jangan lalu mentang-mentang berdasarkan hadis ini lalu kemudian bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Tapi itu indallah, di sisi Allah. Kalau di sisi kita, masih bisakah Anda mengatakan bahwa itu adalah lebih harum daripada harumnya minyak misik? Jangankan punya temannya, punya sendiri saja tidak mengakui. Saya pengen dunia, padahal punya sendiri. Ya, itu kalau misalkan kita bandingkan dengan bunga bau bangke, itu bunga bau bangke itu nggak bangke-bangke amat lah. Bunga bau bangke itu nggak bangke-bangke amat, kalah bunga bau bangke. Ya, tapi maksudnya begitu ya, artinya bahwa jangankan itu ya, jangankan puasa secara keseluruhan, sekelas engkoh, sekelas nafas, embun biwis, sekelas bau mulut saja itu luar biasa, pahalanya luar biasa, ada ganjarannya. Apalagi sampai yang lain, sampai harus menahan lapar, dahaga, menahan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, kemudian yang lainnya. Karena nanti di tengah itu ada pembahasan tentang puasa. Ada puasa umum, puasa am, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Nanti di situ kita akan tahu. Kita akan tahu karena barometernya adalah ada di pembahasan di tengah. Nanti kita akan tahu puasa saya ini termasuk tingkatan puasa yang mana. Apakah termasuk tingkatan puasa am, puasa umum, atau puasa khusus, atau khusus. Nanti kita akan tahu ya. Akan terjawab dengan sendirinya. Itu ya, kembali ke bau mulut tadi itu, bahwa dengan hadis ini itu cukup untuk kita tahu fadilah daripada puasa, bahwa jangankan yang lain, baunya saja itu sudah fadilahnya luar biasa, sampai harus dilebihkan. Bukan tidak disamakan harumnya dengan minyak misik, tapi lebih harum daripada minyak misik. Mau berlebih kesengeh ya, berlebih kesengeh. Bayangkan jika di satu hari itu tidak bersiwak atau tidak sikat gigi, tambah sengeh ya, tambah harum, kan begitu. Lalu kemudian apakah dengan kita menghilangkan bau itu kita menjadi tidak mendapat keutamaan harumnya minyak misik? Misal nanti ketika kita bangun, kita langsung siwak atau bersikat gigi lah kalau bahasa kita yang sekarang yang sudah modern. Tapi hati-hati jangan sampai ada air yang tertelan.
ya. Karena kalau dulu kan siwak itu pakai kayu arak itu, ya. Kalau sekarang kan beda, pakai sikat, pakai odol, pakai air, ada 3 campurannya. Kalau dulu pakai kayu itu cukup, ya. Kalau sekarang beda, maka lebih berhati-hatilah kalau mau bersiwak. Itu pun ada batas-batasnya, jangan sampai bersiwak sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Tapi ada juga sih yang berpendapat bahwa ada malkarohah, tidak ada kemakruhan, terserah mau pagi, mau siang, mau sore, mau hampir-hampir buka, yang penting tahu ilmunya. Nah, dengan hadis ini kita cukuplah mengetahui fadilah yang lain, ya. Sekelas engkoh wabi'ah, apalagi salahin aneh, engkoh mendang betitung ya, apalagi salahin. Ya, tapi perlu juga kita pertimbangkan ya. Kita juga pertimbangkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian kita bersama. Apakah hanya dengan kita mengejar harumnya minyak misik itu lalu kemudian kita merusak tali persahabatan di antara sesama? Jangan ya. Saya sarankan jangan. Ya, sekalipun mungkin siwaknya kita itu tidak nyampe 5 jam 6 jam, tapi paling tidak ketika kita bersama atau sholat jamaah bersama tidak nampak lah, tidak bau-bau amat. Kita pun ini bau mulut saya, kita akhirnya mengakui di situ. Jangan sampai bau mulut sendiri tidak diakui, kasihan. Nanti bisa jadi kambing hitam itu, mau dikemanakan itu, punya siapa ini, kan begitu. Sama-sama mengatakan oh bukan punya saya, karena keharuman mulut saya itu tidak seperti itu, saya lebih harum lagi, kan begitu. Artinya lebih busuk lah. Ya. Yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, berfirman siapa Allah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu, innama hanya saja meninggalkan, yadharu meninggalkan siapa man, syahwatahu akan syahwatnya man. Ini firman Allah ya. Innama hanya saja yadharu meninggalkan siapa man, syahwatahu akan syahwatnya man, wa ta'amahu dan makannya man, wa syarabahu dan minumnya man, min ajli, ialah karena aku. Tidak lain orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsunya, tidak lain itu semata-mata karena aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi jangan sampai karena yang lain ya. Kita tidak makan, tidak minum karena mungkin takut sama orang tua, atau takut terlihat tidak alim, tidak solehah misalkan, sehingga ya tidak makan, tidak minum. Jangan, karena memang itu khusus untuk Allah. Orang yang berpuasa itu tidak lain, dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwat, itu tidak lain karena aku, kata Allah, semata-mata karena aku. Fasaumu, maka adapun saum, maka adapun puasa itu li, ialah bagiku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, wa ana, dan adapun aku ajzi bihi, ialah yang akan memberi balasan bihi terhadap puasanya man tadi itu. Karena berhubung dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat yang lain karena aku, maka aku sendiri yang akan mengganjarnya, maka aku sendiri yang akan memberi kebaikan, memberi pahala terhadap orang yang berpuasa tadi itu. Jadi spesial ya, walaupun sebenarnya kebaikan yang lain juga Allah juga sih intinya yang memberikan kebaikan, yang memberi pahala, tidak ada yang lain, karena Allah cuma satu, qul huwallahu ahad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa bunyi sabda daripada Rasulullah SAW itu? Lil jannati, ialah bagi surga itu, babun, adapun satu pintu. Lil jannati babun, ialah bagi surga itu, ialah surga itu, babun, adapun satu pintu. Yuqalu lahu, dikatakan lahu bagi bab itu, apa kenan pintu siku? Ar-Rayyanun, ya pintu, ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyanun kenan bab berita pintu apa? Kan ada namanya semua tuh pintu-pintu yang ada di surga. Di neraka juga ada semua namanya. Ya, Ar-Rayyanu apa? Ar-Rayyan, nama pintu. Kenapa? La yadkhuluhu, tidak akan masuk hu kepada Ar-Rayyan itu, tidak akan masuk illa shaimuna, kecuali siapa orang yang berpuasa. Jadi bisa kita tebak ya, kita yang ini terlepas dari kita mau dimasukkan atau tidak, karena ini kan hak prerogatifnya Allah. Tapi berdasarkan hadis ini, kita nanti masuk pintu surga yang namanya itu adalah Ar-Rayyan, karena kita puasa. Hitungan matematisnya kan begitu. Ya, kita harus optimis bahwa perbuatan kita melaksanakan puasa, meninggalkan maksiat dan yang lainnya diterima oleh Allah. Juga kita harus diiringi dengan ada sifat was-wasnya kita. Terima apa deh? Terima apa deh? Tapi harus banyak yang optimisnya. Karena kalau optimis terus, nanti bisa sombong nanti jadinya. Den bau gawe barang solas kering terima. Den bau puasi ya dulu juga atau puasa sunnah terima. Ya. Ada juga kita kadang-kadang di mana tepatnya kita harus was-was. Terima pede puasa kesone dengan wah meriah dari wah salah uning kone terima pede. Nah itu kita harus was-was di situ. Sebagai bentuk kelemahan kita, sebagai bentuk bahwa hanya Tuhan yang tahu, kan begitu. Akhirnya di situ timbullah optimis yang lebih besar. Mudah-mudahan saya terima. Jangan beda ron gawe kone tim asa salah uning kone araton salah uning lagu. Abid nyadari kesalahan gitu. Aksuan kan gawe. Nah, berdasarkan itu nanti bisa kita lebih banyak beroptimis bahwa kita nanti diterima pahalanya oleh Allah. Ya. Bahwa surga, pintu surga itu tidak akan dimasuki yang bernama Ar-Rayyan itu kecuali hanya dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau yang tidak puasa jangan sok-sokan mau masuk pintu Ar-Rayyan. Ya, jangan berharap lah ya. Anda itu tidak punya harapan bagi yang tidak puasa. Ada harapan tentang surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi ini khusus memang untuk orang yang berpuasa. Wa adapun shaim, adapun orang yang berpuasa itu mau'udun, ialah dijanjikan. Siapa shaim? Dijanjikan biliqa'illahi ta'ala, dijanjikan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala fi jazai somihi, dari balasan puasanya man yang shaim tadi itu. Jadi orang yang berpuasa itu dijanjikan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena memang sebab ganjaran daripada puasanya itu beda dengan amalan yang lain. Kalau amalan puasa itu bahkan ganjarannya, pahalanya atau balasannya itu sampai dikasih tahu oleh Allah, diberitahu oleh Allah ganjarannya akan bertemu dengan Rabb-nya, akan bertemu dengan Tuhan, akan bertemu dengan Allah. Itu ganjarannya orang yang berpuasa. Jadi luar biasa sekali.
Mudah-mudahan kita semua yang insya Allah niatnya mulai dari awal Ramadan niatnya baik semata-mata karena Allah, nanti kita di akhirat juga bisa bertemu dengan Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih semangat ya. Bayangkan dari tadi pagi jam 5:30 coba, jam 5:30 berhenti sebentar, Pak, itu 3 jam, sama saya juga 3 jam, 5:30, 6:30, 7:30, itu jadwalnya kan begitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga sih ngaretnya ya. Tapi kan tidak lebih banyak ngaretnya ketimbang masuknya ya. Kemudian istirahat sejenak, masuk lagi yang kedua 3 jam lagi, istirahat sejenak, istirahat sholat, makanya jangan ya. Istirahat sholat ya. Nah, setelah itu masuk lagi, kan luar biasa, masih semangat sampai detik ini masih semangat ya. Kehidupan santri itu memang begitu. Jadi kalau misalkan mau ngeluh, kenapa kok begini cara, ya memang santri itu begitu. Kalau tidak begitu bukan santri namanya. Jadi santri itu harus tahan banting, harus tahan segalanya lah. Apalagi kalau di Sukoharjo itu kan tempat khatamannya itu banyak sekali, sehingga itu kita bingung mau milih khataman di mana. Mau milih khataman di sini tapi bentrok waktunya dengan yang di sini, tapi mualimnya luar biasa semua, kiai semua. Maka caranya ya harus milih salah satu. Saya juga dulu itu di tahun terakhir saya mondok bersama Ustaz Khairul Syadat itu ya 15 hari juga, walaupun tidak nyampe juga sih, tidak kerasa, karena ya tidak ada yang mau saya makan. Bayangkan mau apa namanya, mau sahur tidak ada apa-apa. Sampai pernah juga kita sahur itu pakai mie sedap soto 1, kemudian kita airi pakai air keran, karena tidak ada mau ketimbang nggak makan. Jadi ya cobaan memang luar biasa. Jadi kita biasa lah khataman, ini masih slow lah bahasa apa, ketika dibacakan artinya masih slow, karena memang ya tipis. Bayangkan kalau kita punya tebal harus khatam sampai 15 hari, apa tidak balapan kita. Sampai-sampai banyak dari teman-teman itu yang terlihat khusyuk tapi ternyata dia tidur karena terlalu capek, mulai dari pagi, siang, sore, malam juga begitu terus. Dan alhamdulillah kalian luar biasa masih semangat. Saya tidak tahu, mungkin karena ini yang pertama, belum kedua, ketiga sampai belasan, saya tidak tahu. Tapi insya Allah ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, mudah-mudahan tetap selalu semangat. Dia nggak ya, qala sallallahu alaihi wasallam, lisaimi, ialah bagi orang yang berpuasa itu farhatani, adapun 2 kebaikan. Jadi banyak sekali fadilahnya orang yang berpuasa, sampai kita kewalahan menghitung fadilahnya. Farhatun, satu kebaikan inda iftarihi, ketika dia berbuka, itu kebaikan yang pertama. Hadis Nabi kan Rasulullah itu bersabda bahwa ada 2 kebaikan yang ada pada orang yang berpuasa. Farhatun, kebaikan yang pertama inda iftarihi, ialah ketika berbukanya shaim atau orang yang berpuasa. Itu adalah kebaikan yang pertama. Setelah sekian jam kita menahan haus, lapar, dahaga, kemudian ketika nyampe berbuka, itu adalah kebahagiaan yang pertama.
Luar biasa. Nah, wa farhatun, dan satu kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ialah ketika bertemu dengan Allah. Jadi ke sana langsung, ke Allah langsung. Pertama, kebaikannya untuk kebahagiaan yang pertama untuk orang yang puasa itu adalah ketika dia berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua itu adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Karena itu yang sudah dijanjikan oleh Allah. Janji Allah begitu. Maka siap-siaplah kita nanti untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan puasa kita selalu diterima oleh Allah, supaya kita juga merasakan kebahagiaan yang kedua nantinya. Kan selama ini kita merasakan kebahagiaan itu ya yang pertama itu saja ya. Karena di situ kita melihat banyak sekali ragam menu makanan, sehingga di situ kita senang sekali. Kenapa kok sahur tidak masuk dalam kategori kebahagiaan di sini ya? Iya. Bahkan sahur itu kita saja yang mau dibangunkan untuk sahur bahkan tidak mau. Terlalu ngantuk misalkan, sampai tidak pengen sahur. Apakah itu yang dinamakan kebahagiaan? Kan tidak ya. Jadi wajarlah sahur tidak masuk di sini. Ya. Bahkan melena ndek na nyuruh hantan sebulan bola. Padahal nanti walaupun dia tahu pada ujung-ujungnya di siang harinya, kenapa saya tidak sahur tadi? Atau bahkan ada yang sahur tapi kenapa saya tidak banyak-banyak makan sahur tadi? Nyesel dia. Padahal tadi dibangunin, disediakan menu makanan yang wow, yang spesial, tapi kita kayak tidak niat, kita tidak pengen begitu, tidak segreget kita mau buka ya. Dan itu adalah kebahagiaan orang yang berpuasa yang pertama, yaitu ketika berbuka. Kita tinggal menunggu kebahagiaan yang kedua, insyaallah nanti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun, ialah tiap-tiap sesuatu, babun adapun pintu. Tiap sesuatu itu pasti ada pintunya. Wababul ibadati, sementara adapun pintunya ibadah, as-shaumu, ialah puasa. Jadi puasa itu adalah pintu daripada ibadah. Ada banyak macam ibadah. Sholat termasuk ibadah, sedekah termasuk ibadah, haji termasuk ibadah, ngaji, tadarusan itu juga termasuk ibadah. Tapi dari sekian banyak ibadah tadi itu, pintunya puasa. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, sementara pintunya tidak kita lalui? Kan begitu. Artinya kan begitu. Saya ibaratkan begini, anggaplah ada satu apartemen atau hotel menjulang tinggi. Di hotel itu tidak mungkin satu kamar, artinya banyak kamar di situ, banyak kenikmatan yang ada di situ. Kita tidak mungkin bisa nyampe kepada nikmat yang itu kalau kita tidak melewati pintu, kecuali Anda lewat jendela. Tapi kan tidak elok kelihatannya kalau kita lewat jendela ya. Bayangkan rumah sendiri saja, jangankan rumah orang lain mau masuk lewat jendela, rumah sendiri saja mau masuk lewat jendela tidak enak, tidak elok kelihatannya ya kan. Sama dengan ibadah itu, ada banyak jenis ibadah, ada banyak macam ibadah, tapi pintu dari ibadah-ibadah yang telah kita sebutkan tadi itu ya puasa. Maka percuma kita beribadah yang lain sementara puasa tidak, iya kan? Harus lewat pintu lah ya, harus lewat pintu. Paham ya? Jadi banyak sekali fadilahnya. Jadi enak nanti ketika mau
apa namanya, mau safari Ramadan bersama ikamu, jadi enak pakai hadis ini, bisa mengutip-ngutipnya. Jadi tidak usah harus googling, tidak usah harus searching, tidak usah harus minta dibuatin, buat sendiri. Kalau buat sendiri enak jadinya. Kalau kita ngutip atau dibuat sama orang itu konsekuensinya harus hafal. Ketika sudah buyar pikiran, maka hilanglah hafalan itu. Nggak nyampe, sampai harus dihantarkan teksnya, sampai harus di stop sampai di situ. Sekian jadinya. Kalau buat sendiri kan gampang. Biliknya gampang. Jadi berusaha mulai dari sekarang harus buat sendiri. Jadi enak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi, adapun tidurnya orang yang berpuasa, ibadatun, ialah ibadah. Tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil bagi kalian yang sedang menuntut ilmu, yang sedang khataman tadarus kitab. Ya. Mentang-mentang tahu dalilnya, tidur semua. Ketika saya masuk, tidur semua. Kayak ada serep ya, dia ketemu orang langsung sweat ya, kayak orang mau dihipnotis itu. Jangan ya. Ya maksudnya dari hadis ini bahwa naumus shaim ibadah itu ya, kalau misalkan sekiranya itu kita tidak bisa menjaga tangan, pendengaran, lisan ataupun hal-hal yang lain kepada kemaksiatan, maka lebih baik tidur. Itu maksudnya. Kalau bisa, sama dengan hal seperti ini, kita melakukan kebaikan tadarus kita misalkan, maka tidur itu tidak berlaku di situ. Jangan, karena ya lebih baik begini timbang tidur. Maksudnya baru bisa ini dipakai yang apabila kita di siang harinya mulai dari pagi sampai nanti buka, kita tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga pandangan, pendengaran, nyumpa misal, andengah unikanan dengan misal, maka itu lebih baik tidur namanya kan puasa. Baru pas dipakai di situ. Kalau di sini jangan, tidak pas, tidak cocok. Ya. Tidak pas. Sama dengan Anda mau pasang pintu yang itu tapi di sini, di bagian sini, kan tidak pas pintunya Ustadz itu. Mau dipakai di sini, tidak pas. Atau pintunya yang di sini misalkan ada, mau dipakai di situ, tidak cocok. Ya, jadi harus sesuai tempat lah. Itu maksudnya ya. Jangan ditelan mentah-mentah hadisnya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, warawa dan meriwayatkan Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Radhiyallahu, semoga ridha Allahu, siapa Allah, anhu, dari Abu Hurairah itu, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi. Apa bunyi sabda Nabi? Idza dakhala, apabila telah masuk, idza dakhala, apabila telah masuk, syahrul ramadhana, apa bulan puasa, bulan Ramadan, kembalilah menuhara bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, futihat, dibuka, abwabul jannati, apa pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan ditutup, abwabun nari, apa pintu-pintu neraka. Wa suffidat, dan dibelenggu, diborgol, bahasa kerennya diborgol ya. Asyayatinu, siapa? Setan. Ini ya,
Ini kalau sudah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Tapi ya maksudnya ada dua pendapat sih, ada dua tafsiran daripada maksud hadis tersebut. Tapi kita lanjut dulu. Wanada munadin. Wanada dan memanggil munadin, siapa orang yang dipanggil. Ya baghiyal khairi, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Ya baghiyal khairi, khair itu kebaikan. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, halumma, teruslah. Halumma, teruslah. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang menginginkan kerusakan, uqsur, berhentilah. Wa nada munadin, dan memanggil siapa orang yang memanggil. Ya baghiyal khairi, wahai orang yang senang mengerjakan kebaikan, maka teruslah. Ini teksnya konteksnya di dalam bulan Ramadan ya. Jadi bagi siapapun yang senang mengerjakan kebaikan, lanjutlah terus mengerjakan kebaikan. Wahai orang-orang yang senangnya mengerjakan keburukan, berhentilah. Artinya bahwa sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Sekarang kita coba teliti maksud daripada hadis tadi itu. Apa benar hadis yang kita baca tadi itu pintunya dibuka, pintu surga itu dibuka ketika bulan Ramadan tiba? Apa benar seperti itu? Atau pintu neraka ditutup? Ya. Maksudnya bagaimana? Karena kalau misalkan seperti itu, ya apa manfaatnya kepada kita yang masih ada di dunia, yang masih hidup? Percuma kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kan tidak ada pengaruhnya bagi kita yang ada di sini, yang ada di dunia. Lalu apa maksudnya di situ? Wasyaitan wasufidat asyayatin, dan setan itu dibelenggu. Apa benar setan itu ketika datang bulan Ramadan diseko, diborgol? Kalau memang benar setan itu diborgol atau dibelenggu, kenapa masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi? Seharusnya kan tidak ada, karena tidak ada yang menggoda. Ini seolah-olah hadisnya kan jadi tidak sahih, padahal sahih hadisnya. Ada dua cara kita menafsirkan hadis ini. Yang pertama secara harfiah, secara hakikat yang tadi itu. Yang kedua dengan cara metafora atau majas. Ya. Yang pertama dulu kita bahas secara hakikat. Betul, pintu surga itu dibuka. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang ada pada saat bulan Ramadan itu terbuka luas. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang itu ganjarannya luar biasa. Sama dengan ketika malam qadar misalkan, itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, berapa tahun jadinya itu? 1 tahun itu 12 bulan, kali berapa sehingga nyampe 1000 bulan. Bahkan lebih baik bahasanya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mengerjakan kebaikan di situ, maka kebaikan itu diibaratkan atau diganjari dengan 1000 kali kebaikan lebih bahkan. Ya, itu maksudnya. Kemudian ditutupnya pintu neraka, maksudnya ya lebih banyak porsi kebaikan ketimbang
keburukan. Lebih banyak porsi kebaikan ketimbang keburukan. Kemudian setan itu dibelenggu, ya, menurut Imam Al-Halimi itu beliau mengatakan iya, setan itu dibelenggu. Tapi setannya itu dibelenggu bagi setan yang sering mencuri firman Allah dulu ketika Al-Quran itu turun, wahyu Allah ketika turun. Jadi dia mencuri informasi di situ, sehingga dia dibelenggu. Tapi dibelenggunya malam hari. Ketika siang hari bebas dong, bukan tayangan dong. Sehingga pantas mungkin banyak kejelekan-kejelekan, keburukan-kemungkaran atau keburukan dan kemungkaran yang ada. Karena dia dibelenggunya malam hari. Al-Quran itu kan turun pada malam hari di bulan Ramadan. Ya, menurut Imam Al-Halimi begitu. Itu sama sebagaimana surat Al-Hajr ayat 18 ada dijelaskan di situ. Artinya bahwa ya, terlepas daripada itu, bahwa setan itu tidak mudah mengganggu manusia yang sedang berpuasa, karena imannya lagi naik-naiknya di situ. Ya. Imannya lagi naik-naiknya sehingga setan sulit untuk mengganggu. Kalau menurut Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam An-Nasai itu yang dibelenggu itu adalah jin dan setan yang membangkang. Jadi pemahaman terbaliknya, ada setan yang tidak membangkang. Hah? Apakah ada? Kayaknya tidak ada ya. Ya. Setan itu dikeluarkan dari surga kan karena memang membangkangnya itu, sehingga turunan-turunannya wa alihi wa ashabihi itu juga membangkang semua jadinya. Artinya bahwa semua dibelenggu. Ya. Itu maksud daripada hadis tadi itu ya. Itu secara hakikat. Kalau secara metamorfora atau secara majas, bahwa pintu kebaikan itu dibuka, pintu kejelekan itu, bahkan kalau di redaksi yang lain abwabas sama, futihat abwabas sama, dibuka pintu langit. Artinya bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita berdoa atau tadarus, tidak ada penghalang di situ, langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasnya sampai di situ. Saking dipermudahnya kita mengerjakan kebaikan pada bulan Ramadan, sehingga porsi keburukan itu tidak ada. Lalu bagaimana? Ini yang perlu disekok ini. Lalu kenapa kok banyak juga, walaupun sudah masuk bulan Ramadan, banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat? Apakah di situ setan bebas? Atau bagaimana? Atau ada yang lolos? Mungkin karena borgolnya kebesaran, tangannya kekecilan, jadi dia lolos. Atau dia ada orang dalam, sehingga sebagian dari setan itu berkeliaran. Sehingga yang kita lihat banyak juga kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Banyak yang tidak puasa, yang terlihat puasa tapi sebenarnya tidak puasa. Atau bahkan banyak yang terang-terangan tidak puasa, bangga dia. Apa iya setan itu lepas dari belenggunya? Ya, kalau misalkan mengacu kepada yang tadi itu, bahwa setan itu dibelenggu, ya dibelenggu. Ya, yang menjadi masalah itu adalah kejelekan-kejelekan kita, keburukan hawa nafsu kita itu yang masih melekat,
dengan pribadi-pribadinya setan, sehingga setan tidak ada di situ pun seolah-olah seperti setan. Kadang-kadang setan juga mengeluh, dia, itu kan pekerjaan saya, kenapa manusia yang melakukan? Seharusnya saya yang begitu, kenapa kok manusia yang lebih daripada itu, kok lebih daripada saya, lebih daripada setan? Jadi saya mau kerja apa jadinya? Setan kan seolah-olah begitu dia. Saya dibelenggu, kok kelakuannya sama seperti bulan-bulan sebelumnya, sama seperti bulan-bulan di mana saya tidak dibelenggu, kata setan. Tetap mengerjakan kejelekan, kemungkaran yang ada. Kok yang disalahkan saya? Itu pasti karena setan yang menggoda. Saya tidak puasa karena saya digoda setan. Kok saya yang disalahgunakan? Kok saya yang dikambing hitamkan, kata setan. Padahal saya tidak melakukan apa-apa, saya dibelenggu di sini. Bahkan dia sendiri yang melebihi seperti setan. Artinya bahwa hawa nafsu yang di bulan-bulan sebelumnya masih melekat pribadi-pribadi setan di situ, pribadi-pribadi buruk, sehingga setan pun tanpa kerja pun oke, ya, tidak dibimbing. Biasanya kan dibimbing cara mengerjakan keburukan itu begini. Sekarang setannya dibelenggu, manusianya tetap jalan mengerjakan keburukan, berarti setannya berhasil, kan begitu, berhasil dia. Oh, bagus, saya tidak ada job jadinya untuk 1 bulan full ini. Silakan Anda sendiri yang mengerjakan, atau nanti ya kasih tahulah tutorialnya kepada yang lain, kan begitu. Ya, jadi jangan menyalahkan setan di situ ya. Kalau misalkan kita mengartikan hadis ini secara hakikat, jangan salahkan setan. Setan kan dibelenggu. Kalau kita mengartikan secara majas, ya setan itu walaupun tidak dibelenggu tidak akan mampu menggoda umat manusia, saking banyaknya amalan yang akan kita kerjakan dan ganjarannya, sehingga mereka tidak mampu untuk menggoda. Iman kita pada saat itu lagi naik-naiknya. Itu maksudnya ya. Waqala Waqi'un, jam biru? Ada yang bawa jam? 39, berarti setengah 3 lebih, woy. Oke. Lagi pula saya tadi juga kan agak ngaret masuk ya. Biasa. Waqala, dan berkata Waqi'un, siapa Waqi', fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi Waqi' itu, Imam Waqi' itu menyampaikan firman Allah Ta'ala. Apa bunyinya? Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyati. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian. Hani'an, halin, dalam keadaan dengan nikmat, hal dengan nikmat. Bima, karena amal, aslaftum, yang telah kalian kerjakan, fil ayyamil khaliyati, pada hari-hari yang telah berlalu. Hari yang mana maksudnya ini? Hiya, adapun ayyamil khaliyati itu, ayyamus syami, ialah hari puasa. Hari-hari puasa maksudnya. Idza taraku, ketika meninggalkan siapa kalian, fiha, di dalam ayyamus syam. Hiya, adapun ayyamul khaliyati, ayyamus syami, ialah hari-hari berpuasa. Bagaimana maksudnya hari-hari berpuasa itu? Idza taraku, ketika kalian meninggalkan, fiha, di dalam
ayam syam itu al-akla wa syurba, akan makan dan minum. Jadi ketika kita tidak makan, tidak minum, itu maksudnya ayamul khaliyah. Ya, kalau sudah waktunya makan, sudah waktunya minum, ya makan minum dengan nikmat. Nikmati makanannya, nikmati hidangannya. Ya. Kalau masih dalam siangnya puasa, maka jangan menikmati makanan. Justru menikmati makanan di situ dosa. Ya. Jadi nanti setelah selesai pada batas waktunya, di mana kita telah meninggalkan makan, telah meninggalkan minum, setelah bolehnya kita makan, maka makan dengan nikmatlah, makan atau minum dengan nikmatlah. Ada hidangan pecel, kemudian sop-sopan, bakso, kurma, es, pentol, pokoknya semua ada di situ. Saking ngantamnya ya. Biasalah ketika hari-hari pertama itu, jadi bawaannya ngantem semua jadinya. Pengen lihat topongnya, bu saja itu. Jangan tanya itu nyambut paket, apa itu paket? Tidak ada paket. Semua terlihat manis. Ya. Manis. Seperti kalian-kalian yang sedang tadarus kitab, manis. Jadi tidak perlu berbuka dengan yang lain ya, cukup melihat kalian saja itu. Jangan. Ya. Bohong itu kalau melihat, cuma melihat aja dia, wah besuhan, bohong itu. Kalau dia mengatakan saya berbuka dengan selekuk saja, itu sudah aromanya atau sudah beda rasanya, ya bisa dipercaya. Karena kita minum satu gelas saja itu sudah kayak tidak ada harapan lagi untuk kita meminum yang lain. Ya. Pengen minum es teler, es dawet, es kelapa, es boba, es campur, semua pengen kita minum, semua pengen kita makan. Es buah. Tapi ketika ada sebagian makanan yang masuk, maka sudah kayak tidak ada lagi nikmat yang lain. Jadi ya jangan terlalu ngantem lah. Jangan terlalu ngantem, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen buka menggunakan ini, pengen buka menggunakan itu. Ya seadanya. Kalau misalkan tidak mampu ya seadanya. Jangan paksa. Jangan dipaksa harus pengen beli ini sampai harus berhutang, sampai harus nangis-nangis, guling-guling minta ke orang tua misalkan. Nanti itu guling-gulingnya mulai dari sini sampai ke BLK. Kadang-kadang guling lagi balik ke sini supaya dibelikan es kelapa misalkan di Family Cafe. Hitung-hitung promosi dikit. Ya jangan ya. Kalau misalkan tidak ada ya jangan. Seadanya sudah. Toh juga nanti finishnya sama kok, sama-sama besuk, sama-sama kenyang. Kalau sudah kenyang, tidak tampak tadi mana yang manis mana yang pahit. Kalau sudah kenyang sudah. Karena ya, itu akan terasa itu ketika melewati indera perasa ini. Ketika sudah di sini sudah tidak terasa lagi itu. Mau manis, mau pedas, mau pahit, itu kalau sudah di sini aman. Yang jadi masalah di bagian sini. Ini yang kadang-kadang manja. Ya, pahit sekedip, terus bekirut, pengen bekirut, kan enak. Atau jeneng mateng lalu, batuk ini mateng sering manis lalu. Nah. Jadi kalau sudah ada di sini beda sudah. Yang manis itu tidak akan tampak ketika sudah berlalu. Apa nih nak? Kok nyambungnya ke situ ya? Allah karim subhanallah. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tadaruskan tadi menjadi tambahan ilmu yang nafi, manfaat dan barokah. Kita jadi tahu
fadilah-fadilahnya puasa seperti apa. Asrarus Shaum ini nanti ada di bagian tengah, itu intinya di situ. Jadi kitab yang saya bacakan di sini itu seolah-olah nanti bertentangan dengan kitab yang kedua, dengan kitabnya Ustadz Khairus Sadat. Kalau di Ustadz Khairus Sadat itu lebih banyak ya makan, pokoknya sebagaimana mestinya ya pada umumnya manusia. Banyak hikmah-hikmahnya di situ, makanya cocok dia, pas dapat hikmahnya di situ. Kalau saya banyak siam-siamnya di sini, ya, jadi pas saya dapatkan. Padahal saya tidak milih loh. Ya namanya jodoh ya begitu. Jangan terlalu bapuk lah ya. Jadi nanti di tengah-tengah perjalanan kita itu seolah-olah kita berbenturan dengan kitab yang kedua. Kita nanti di sini puasanya itu puasa yang orang luar biasa sampai ma'rifatullah. Jadi ingat itu, ingat covernya itu haram. Haram, batal puasanya. Ingat dunia sekejap saja batal puasanya. Itu kan nanti kita diajarin begitu. Sementara di kitabnya Ustadz Khairus Sadat biasa makan, oke, makan, perbanyak makanan yang manis, yang sekiranya itu menumbuhkan gizi. Di sini jangan coba-coba, ingat dunia saja batal puasanya. Misal anggaplah sekarang, karena kita disuruh di situ kita puasa hanya boleh mengingat Allah, selain Allah tidak boleh. Kalau di pertengahan puasa kita mengingat selain Allah, batal puasanya. Ketika berbuka, anggaplah satu hari full kita tidak mengingat sesuatu selain Allah, Allah semua misalkan, maka lolos kita berpuasa. Lalu bagaimana cara kita berbuka? Cukup dengan mengingat dunia sebentar saja, maka itu sudah cukup sebagai buka kita. Jadi di mana makanan itu? Tidak ada makanan apa itu, cover begini itu tidak ada. Kurma apa itu? Es mamul apa itu? Es pemilik kafe? Tidak ada. Kalau mau ikut yang ini ya, nanti saya tidak tahu akan jadi apa kalian nanti, saking ma'rifatnya ya. Ludu nunduk pokon apu sara au menedak dek jari masalah, pokoknya ndek kan naon ajari malah mah si kitab ya. Am jari ulama beli belak am ma'rifatullah, langsung kenal dengan Allah itu. Jadi tapi nantilah ya, nanti kita akan lihat episode itu. Kalau sekarang lah fadilah-fadilahnya dulu lah. Cukup kita tahu dengan kita begini kita dapat pahala begini, dengan begini kita dapat pahala begini. Kalau kebaikan yang lain itu ada ganjaran hitungan matematisnya, kalau puasa tidak, karena langsung dari Allah. Ada dua kenikmatannya. Kenikmatan yang pertama ketika kita bahagia ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu dengan Allah. Itu ujung-ujungnya ke Allah kalau kita. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesai, Al-Fatihah. Ya, kenapa dia?